Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jumpa kembali pada video kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang rukun Islam, kelanjutan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah yang episode kedua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca dan mendengarkan penjelasan yang singkat, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa kita amalkan. Baik, langsung saja kita mulai membaca. Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin. Arkanul Islami. Adapun itu arkanul Islam, yakni penjelasan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Sebelum kita membahas tentang materi rukun-rukun Islam, kita harus mengenal dulu apa itu rukun. Arkan atau rukun di dalam kitab Risalatul Jami'ah, kalimatnya adalah al-arkanu atau arkanu. Arkanu di sini adalah jam'u ruknin, yaitu kalimat jamak dari kalimat mufradnya yaitu ruknun. Yang maknanya adalah secara lughah yaitu janibus syai'il aqwa, yang artinya bagian yang paling pokok dari segala sesuatu. Sedangkan wastilahan menurut istilah rukun itu adalah juz'un minal mahiyati la tatahaqqaqul mahiyatu illa bihi. Yakni definisi rukun secara istilah adalah bagian dari sesuatu yang tanpanya maka tidak akan terwujud. Nah, itu adalah definisi rukun secara bahasa maupun secara istilahi. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi arkanul islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Jadi di dalam rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat sesungguhnya tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, sebelum kita masuk penjelasan syahadatu alla ilaha illallah, maka kita harus tahu dulu apa itu Islam menurut lughah maupun menurut syara'. Islam menurut lughah adalah al-istislamu wal inqiyadu. Islam ini menurut bahasa adalah artinya istislam, yakni menyerah, wal inqiyadu dan juga tunduk. Sedangkan menurut fikih atau syara', Islam adalah al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyatil amaliyati, yakni tunduk kepada hukum-hukum syariat dalam pelaksanaannya. Ini adalah definisi Islam menurut bahasa maupun menurut syara'. Kemudian syahadatu alla ilaha illallah. Syahadah yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Makna syahadat di sini diartikannya adalah at-tayaqqun wal i'tiqad, yaitu keyakinan dan juga kepercayaan. Jadi yang namanya syahadah di sini maksudnya adalah at-tayaqqun wal i'tiqad, yaitu berkeyakinan dan juga kepercayaan. Yaitu yakin dan percaya sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau kita maknai lafaz syahadatu alla ilaha illallah, maknanya adalah ai a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang maksudnya adalah
saya berkeyakinan biqalbi dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku akan jelaskan kepada selainku, sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar fil wujudi, di dalam adanya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah masih rukun Islam yang pertama maksudnya adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah saya berkeyakinan dan saya percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadat yang pertama yaitu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah dua kalimat syahadah yang termasuk daripada rukun Islam. Kemudian sahabat sekalian, rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus salat, yakni mendirikan salat. Salat sebagaimana kita ketahui menurut lughah adalah ad-du'a, yakni doa. Mutlakun secara mutlak. Sedangkan salat menurut syara adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yakni salat menurut syara adalah segala ucapan dan segala perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Ini adalah definisi salat. Artinya, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan salat, sebab salat adalah salah satu daripada pokok Islam. Kemudian sahabat, kita masuk ke dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu ita'uz zakati, menunaikan zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat kalau diartikan secara bahasa adalah sesuatu yang berkembang. Ya, zakat ini adalah sesuatu yang berkembang. An-nama'u, nah, itu artinya sesuatu yang dapat berkembang, wa tathiru, dan juga pensucian. Jadi zakat menurut lughah adalah an-nama'u wa tathhir. Sedangkan menurut syara, zakat itu adalah ismun lima yukhraju min malin aw badanin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusin. Jadi zakat menurut syara adalah sebuah nama yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan yang sudah dikhususkan dan juga dengan niat yang sudah ditentukan. Itu adalah makna ita'uz zakat. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa menurut lughah adalah al-imsak, menahan. Sedangkan menurut syara adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Jadi yang namanya puasa ini menurut syara atau menurut fikih adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus dan cara yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan Ramadan ini adalah salah satu nama bulan dari bulan-bulan Islam yang ke-9. Kemudian sahabat sekalian, yang terakhir adalah rukun Islam, yakni wahajjul baiti, yakni pergi haji ke Baitullah. Al-hajju secara lughah adalah al-qasdu, yakni bermaksud sesuatu. Sedangkan menurut syara adalah qasdul baitil harami lin nusuki, bermaksud untuk pergi ke Baitul Haram untuk beribadah. Ini adalah definisi mengenai haji secara lughah maupun secara syara'. Nah, kalau arti al-bait, yakni huwal ka'batul musyarrafah. Ini Ka'bah yang dimuliakan. Man istata'a ilaihi sabila. Namun, rukun Islam yang kelima ini dikhususkan bagi orang Islam man istata'a, orang yang mampu. Ilaihi, kepada bait, sabilan, apanya, perjalanannya. Jadi, haji atau rukun Islam yang kelima ini diwajibkan pada orang yang mampu saja. Mampu untuk melaksanakan haji secara
perginya. Artinya punya modal, punya waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Namun bagi orang yang belum ada biaya atau belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi biaya, maka tidak diwajibkan untuk pergi haji. Ma'al ikhlas serta adanya keikhlasan. Jadi melaksanakan haji itu atau ibadah yang lainnya butuh kepada keikhlasan. Yang mana ikhlas ini adalah dalam segi qaul, wal amal, wal itba' wal mahabbah. Ikhlas di sini artinya adalah segala ucapan, segala amal-amal perbuatan dan kita mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga adanya mahabbah terhadap amalan-amalan Islam atau rukun-rukun Islam tersebut. Nah, tapi kalau kita artikan al-ikhlas di sini definisinya adalah huwal amalu lillahi wahda. Jadi ikhlas ini adalah beramal hanya untuk Allah semata. Nah, wa haqiqatul ikhlas, sedangkan hakikatnya ikhlas adalah takhlisul amal anisyawaibir riya, yaitu mensucikan amal perbuatan daripada kotoran riya. Nah, ini adalah hakikatnya ikhlas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamhiduhu lillahi taala. Dan kita memurnikan kita punya amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, enggak ada embel-embel. Jadi hanya kepada Allah semata. Kemudian lawan dari ikhlas adalah ar-riya'u, yakni riya. Sedangkan definisi riya adalah wasyirkul khafi wan nifaqul asghar. Riya ini adalah bentuk kesyirikan yang tersembunyi dan juga bentuk sifat kemunafikan yang kecil. Ini adalah definisi atau lawan daripada sifat ikhlas atau perbuatan ikhlas. Kemudian musannif melanjutkan watasdiqi dan juga pembenaran. Maksudnya adalah al-qabul wal insyirah, yakni menerima dan juga berlapang dada. Ya. Faman lam yakun mukhlishon, maka barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafiqun. Jadi, orang yang beramal ibadah kepada Allah tidak disertai dengan ikhlas, maka orang tersebut bisa dicap sebagai orang munafik. Sedangkan orang munafik yaitu huwallazi yuzhirul islama wa yukhfil kufra, yaitu orang yang menampakkan Islam secara zahir namun menyembunyikan sifat kufur di dalam hatinya. Ini adalah sifat orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, dan adapun barang siapa itu lam tidak yakun adanya siapa man itu musaddiqan membenarkan biqalbihi dengan hatinya siman fahuwa kafirun, maka orang tersebut adalah orang kafir. Maksudnya adalah orang yang tidak membenarkan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, maka boleh jadi orang tersebut adalah kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kafir di sini adalah huwallazi lam yasduq bi risalatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulliha aw ba'dihha. Orang kafir adalah orang yang tidak mempercayai, yang tidak membenarkan dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara keseluruhan maupun sebagian risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut dikatakan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada pertemuan pada video kali ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan pula kita bisa memahami ilmu fikih dan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat serta taufik dan hidayahnya. Sahabat sekalian, inilah perjumpaan kita pada video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada video selanjutnya. Kita mohon kepada Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat untuk selalu taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.